Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Khairani Pulungan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Kredit yang Diterima, dan Penggunaan Sistem Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Padang. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Eva Yoneli, dan juga dosen penelak saya. Topik pembahasan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang penelitian. Berdasarkan PSAK 1 2015, laporan keuangan dibuat dengan maksud memberikan gambaran kemajuan perusahaan secara periodik dan membantu pemilik dalam mengambil suatu keputusan. Pada umumnya, setiap UMKM sudah melakukan pencatatan, pembukuan maupun pelaporan keuangan, baik itu secara manual ataupun terkomputerisasi dengan menggunakan software aplikasi ataupun aplikasi lainnya. Akan tetapi, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, UMKM masih memiliki keterbatasan, seperti latar belakang pendidikan yang kurang paham tentang akuntansi, ataupun kurang disiplinnya dalam melakukan pembukuan akuntansi, serta kurangnya dana untuk mempekerjakan tenaga akuntan ataupun membeli software untuk membantu dalam proses pembukuan akuntansi tersebut. Sehingga sebagian besar UMKM tidak mengalami perkembangan. Salah satunya juga dikarenakan terkendala dengan modal usaha. Perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya tidak akan memberi kredit kepada pelaku usaha tanpa adanya jaminan yang jelas. Salah satunya adalah dengan melihat atau menilai kinerja usaha tersebut dengan yang tercermin dalam laporan keuangannya. Karena itu, penting bagi UMKM untuk menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas. Apalagi di saat sekarang, teknologi sudah sangat berkembang. Banyak sekali aplikasi komputer yang dapat membantu dalam pembukuan, pencatatan transaksi, serta pembuatan laporan keuangan UMKM. Diharapkan dengan menggunakan teknologi, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh UMKM akan semakin baik. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah latar belakang pendidikan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UKM? Yang kedua, apakah kredit yang diterima memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UKM? Yang ketiga, apakah penggunaan sistem informasi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UKM? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan UKM di Kota Padang. Yang kedua, menganalisis pengaruh kredit yang diterima terhadap kualitas laporan keuangan UKM di Kota Padang. Yang ketiga, menganalisis pengaruh penggunaan sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan UKM di Kota Padang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pertama, manfaat teoritis, memperkaya literatur tentang bagaimana pengaruh latar belakang pendidikan, kredit yang diterima, dan penggunaan sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan UKM. Penelitian ini akan mengungkapkan peran latar belakang pendidikan, kredit yang diterima, dan penggunaan sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan UKM. Yang kedua, manfaat praktis, memberikan informasi kepada organisasi UKM tentang bagaimana pengaruh latar belakang pendidikan, kredit yang diterima, dan penggunaan sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Harapannya, informasi tersebut dapat digunakan oleh UKM untuk membantu dan memperbaiki kesalahan dalam penyajian laporan keuangannya. Selanjutnya, sistematika perumusan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup. Berikutnya bab 2 tinjauan pustaka. Ada landasan teori, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis. Penelitian terdahulu. Pada tahun 2012, Rudiantoro dan Siregar telah melakukan penelitian dan juga Fitriawati. Di 2014, Mulyani telah melakukan penelitian. Di 2015, Wicaksono dan Hadi juga. 2016, Anugraheni. 2017, Lohanda. Di 2019, ada Badila, Cahyadi, dan Lasmini. Kemudian Abu Bakar, Sarwani, Subaidi, dan juga Wijaya. Selanjutnya berikut kerangka konseptual penelitian.
dapat kita rumuskan hipotesis. Yang pertama, latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UKM. Yang kedua, kredit yang diterima berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UKM. Yang ketiga, penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UKM. Berikutnya bab 3, metode penelitian, populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah semua UKM yang merupakan UKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang yang berjumlah 115 UKM. Sampel dalam penelitian ini adalah UKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang yang sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Pada tabel 31, ini merupakan rincian populasi berdasarkan kecamatan, kemudian jenis dan sumber data. Jenis dan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer. Sumber data penelitian ini diperoleh dengan cara pengisian kuesioner yang ditujukan kepada bagian akuntansi atau staf keuangan maupun pemilik atau pimpinan UKM yang bertugas menyusun laporan keuangan UKM yang menjadi sampel penelitian ini. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel dependen. Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan. Kemudian variabel independen. Ada 3 variabel yang menjadi variabel independen pada penelitian ini. Yang pertama, variabel latar belakang penelitian, variabel latar belakang pendidikan, kemudian variabel kredit yang diterima. Variabel ini merupakan variabel dummy, di mana UMKM yang memiliki kredit diberi kode 1 dan UMKM yang tidak memiliki kredit diberi kode 0. Kemudian variabel penggunaan sistem informasi ini juga merupakan variabel dummy, di mana UMKM yang menggunakan sistem informasi diberi kode 1 dan UMKM yang menggunakan sistem manual diberi kode 0. Selanjutnya, metode analisis data. Beberapa uji akan dilakukan pada penelitian ini, yaitu uji kualitas data. Yang akan dilakukan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian uji asumsi klasik, ada 3 uji yang akan dilakukan. Yang pertama, uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas. Kemudian uji hipotesis yang akan dilakukan adalah uji koefisien determinasi, uji simultan atau uji F, uji parsial atau uji T, kemudian uji regresi ganda. Berikutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Deskripsi data penelitian. Sampel pada penelitian ini berjumlah 44 UMKM yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Padang. Berikut tabel 41 merupakan rincian sampel berdasarkan kecamatan. Kemudian tabel 42, rincian sampel berdasarkan jenis usaha. Berikutnya deskripsi responden penelitian. Responden penelitian dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan karakteristik responden. Berikut tabel 43 karakteristik responden tersebut. Selanjutnya deskripsi jawaban responden penelitian. Responden penelitian akan diminta menjawab memilih jawaban satu di antara 2 jawaban yang sudah disediakan, yaitu menjawab ya jika pertanyaan sesuai dengan responden dan menjawab tidak jika tidak sesuai. Tabel 44 ini merupakan jawaban responden penelitian. Selanjutnya pengujian hasil analisis data. Yang pertama uji validitas. Semua item pertanyaan dinyatakan valid apabila nilai signifikan yang dihasilkan kurang dari 0,005 atau nilai Pearson korelasinya lebih dari 0,30. Nah, dari data tabel 45 ini dapat kita lihat bahwa nilai signifikan yang dihasilkan itu semuanya kurang dari 0,005 dan nilai Pearson korelasi yang dihasilkan juga lebih dari 0,30. Jadi untuk
variabel X1 dinyatakan valid. Kemudian untuk tabel 46 untuk variabel X2 juga semua dinyatakan valid. Sama dengan tabel 47 untuk variabel X3-nya juga dinyatakan valid. Dan untuk tabel 48 untuk variabel Y-nya dari item Y1 sampai Y5 juga dinyatakan valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Semua item dinyatakan reliable apabila clone bar alpha yang dihasilkan itu lebih dari 0,60. Dapat kita lihat pada tabel 49 ini, clone bar alpha yang dihasilkan itu lebih dari 0,60. Jadi dinyatakan uji ini reliable. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Pada gambar 41 menunjukkan bahwa hasil uji ini adalah normalitas. Begitu juga dengan gambar 42 menyatakan normalitas karena titik-titik menyebar berhimpit di sekitaran garis diagonal. Kemudian tabel 410 juga dinyatakan normal karena nilai asing signifikannya itu lebih dari 0,05, yaitu 0,305. Jadi asumsi ini dinyatakan normal. Yang kedua ada uji multikolonialitas. Dinyatakan tidak terjadi multikolonialitas apabila nilai VIF itu harus kurang dari 10. Atau nilai toleransi itu yang dihasilkan harus lebih dari 0,1. Maka berdasarkan tabel 410 ini dapat kita lihat nilai VIF yang dihasilkan itu semuanya kurang dari 10 dan nilai toleransi yang dihasilkan itu lebih dari 0,1. Maka dinyatakan tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya, yang ketiga uji heteroskedastisitas, di mana tidak terjadi heteroskedastisitas itu dinyatakan apabila titik-titik itu menyebar secara acak atau random, baik itu di atas ataupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, hasil hipotesis yang pertama, uji koefisien determinasi. Berdasarkan tabel 412 ini, dapat kita simpulkan bahwa nilai adjusted error kuadrat itu sebesar 0,810, yang berarti variabilitas variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen yaitu latar belakang pendidikan, kredit yang diterima, dan penggunaan sistem informasi adalah sebesar 81%, jadi dapat disimpulkan model ini cukup baik. Sedangkan sisanya sebesar 19% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi. Selanjutnya, uji simultan atau uji F. Berdasarkan tabel 413 dapat disimpulkan dengan menggunakan batas signifikan 0,000 ini yang dihasilkan, maka nilai signifikan tersebut kurang dari 0,05. Hal ini menyatakan bahwa secara bersama-sama atau simultan, variabel latar belakang pendidikan, kredit yang diterima, dan penggunaan sistem informasi mempunyai pengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, uji parsial, uji T, berdasarkan tabel 14, dapat disimpulkan bahwa variabel dependen kualitas laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh variabel independen latar belakang pendidikan dan kredit yang diterima. Dapat dilihat dari nilai signifikan yang dihasilkan yaitu 0,604 dan juga 0,534, tidak signifikan pada 0,05. Sedangkan variabel independen penggunaan sistem informasi
signifikan pada 0,05, yaitu dihasilkan 0,000, yang artinya variabel dependen kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh variabel independen penggunaan sistem informasi. Selanjutnya, uji regresi berganda. Berdasarkan uji regresi yang dilakukan, terdapat dihasilkan persamaan yang pertama, dihasilkan persamaan LNY sama dengan 0,892 ditambah 0,060x1 kurang 0,166x2 ditambah 3,586x3 ditambah E. Dari persamaan regresi tersebut, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, konstanta sebesar 0,892 menyatakan apabila seluruh variabel independen yaitu latar belakang pendidikan, kredit yang diterima, dan penggunaan sistem informasi sama atau dianggap konstan, maka besarnya kualitas laporan keuangan sama dengan konstanta yaitu 0,892. Yang kedua, variabel latar belakang pendidikan memiliki koefisien positif yaitu sebesar 0,060. Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan latar belakang pendidikan 1% akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 6%. Namun, perlu diperhatikan bahwa variabel latar belakang pendidikan secara statistik tidak signifikan, yang berarti tidak ada pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, variabel kredit yang diterima memiliki koefisien negatif yaitu sebesar negatif 0,166, yang artinya kualitas laporan keuangan yang memiliki kredit 16,6% lebih rendah dari kualitas laporan keuangan yang tidak memiliki kredit. Namun perlu diperhatikan bahwa variabel kredit yang diterima secara statistik tidak signifikan, yang berarti tidak ada pengaruh variabel kredit yang diterima terhadap kualitas laporan keuangan. Yang keempat, variabel penggunaan sistem informasi memiliki koefisien positif yaitu sebesar 3,586, yang artinya kualitas laporan keuangan yang menggunakan sistem informasi 3,586 lebih tinggi dari kualitas laporan keuangan yang menggunakan sistem manual. Hasil signifikan menunjukkan variabel penggunaan sistem informasi signifikan pada 0,05, yang artinya bahwa variabel penggunaan sistem informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, hasil penelitian tabel 415, hipotesis 1, latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UKM. K1 ini ditolak, yang artinya latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani 2014 dan Sinaga 2015 yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian hipotesis 2, kredit yang diterima berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UKM. H2 ditolak, yang artinya kredit yang diterima tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UKM. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rudiantoro dan Siregar 2012, Fitriawati 2012, Sarwani 2019, dan Wijaya 2019 yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap besaran kredit yang diterima. Kemudian hipotesis 3, penggunaan sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UKM. H3 diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Abu Bakar 2019 dan Subaidi 2019 yang menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, bab 5 penutup. Kesimpulan. Yang pertama, latar belakang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kondisi ini kemungkinan terjadi karena responden penelitian lebih banyak memiliki latar belakang pendidikan yang bukan dari bidang ekonomi maupun akuntansi. Dan jika dilihat dari pendidikan terakhir responden, kebanyakan responden juga memiliki pendidikan tingkat menengah daripada pendidikan tinggi, sehingga menjadikan responden tidak memperoleh pengetahuan terkait pembukuan akuntansi dan pelaporan keuangan. Dengan demikian, berarti latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh pemilik atau staf keuangan UKM tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh pemilik atau staf keuangan UKM di Kota Padang. Yang kedua, kredit yang diterima tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan UKM belum dapat menjadi sumber informasi yang relevan dan andal bagi pihak debitur ataupun perbankan.
kualitas laporan keuangan yang masih tergolong rendah menjadi kendala bagi pihak debitur atau perbankan untuk dapat mengandalkan informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan UKM, sehingga keputusan pemberian kredit kepada UKM tidak didasarkan pada kualitas laporan keuangannya. Jadi, ada atau tidak adanya kredit yang diterima UKM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh pemilik atau staf keuangan UKM di Kota Padang. Yang ketiga, penggunaan sistem informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan ketika UKM memiliki kualitas sistem yang baik dari segi keandalan sistem, kecepatan, dan kemudahan penggunaan akan berpengaruh secara langsung dan menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas. Sehingga dari informasi akuntansi yang berkualitas tersebut dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan demikian, UKM yang menggunakan sistem informasi yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangannya dibandingkan UKM yang menggunakan sistem manual di Kota Padang. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel, yaitu latar belakang pendidikan, kredit yang diterima, dan penggunaan sistem informasi sebagai variabel independennya. Yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan UKM sebagai sampel, dan UKM yang menjadi sampel hanyalah UKM yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Serta data UKM yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data UKM tahun 2017. Yang ketiga, penelitian ini hanya menggunakan sampel 44 UKM yang ada di Kota Padang dikarenakan UKM banyak yang menolak mengisi kuesioner dengan berbagai alasan. Yang keempat, adanya beberapa responden yang kurang memahami pertanyaan yang terdapat pada kuesioner sehingga responden tidak menjawab beberapa pertanyaan yang menyebabkan kuesioner tersebut tidak bisa diolah. Selanjutnya saran. Yang pertama, bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel-variabel yang lain untuk penelitiannya sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Yang kedua, peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan data UMKM yang terbaru untuk penelitiannya sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian tersebut dilakukan. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar melakukan penelitian pada UMKM yang mempunyai jenis usaha yang sama, agar kualitas laporan keuangan UMKM untuk jenis usaha tersebut dapat dilihat serta dapat memberikan hasil yang lebih maksimal. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian untuk melihat perbandingan antara kelebihan dan kekurangan sistem informasi yang digunakan oleh UMKM untuk pembukuan dan pelaporan keuangannya, yang mana yang lebih baik dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sekian, terima kasih.